Ya, salam sejahtera bagi setiap saudara-saudara sekalian yang terkasih, yang disayangi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini, Senin 3 Februari 2020, Pastor Andy Simon membagikan renungan firman Tuhan yang akan menghidupkan setiap pendengar kehidupan rohani, menjadi makanan rohani bagi manusia rohani, dan juga mendoakan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Kami hadir menjadi sahabat orang-orang sakit dimanapun berada. Jikalau dekat, kita bisa bersama-sama untuk berkunjung, mendoakan, dan jikalau beda kota, kami mengirimkan doa kesembuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini ada setiap hari banyak orang-orang yang ditolong Tuhan melalui doa in Jesus name. Hari ini saudara-saudara akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Pesan bagi Janda Muda. Ya, pesan bagi janda muda. Di dalam surat 1 Timotius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16, Bible berkata, "Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan." Kita garis bawahi dulu kata-kata ini, menolong hidup orang yang dalam kesesakan, ya, menolong orang yang hidupnya dalam kesesakan. Nah, hari ini sangat tidak mustahil ketika engkau mendengarkan renungan ini sampai selesai dan ikut doa bersama-sama. Ia mengalami kesesakan di dadanya, kesesakan di hidupnya, kesesakan di dalam hari-hari dia melewati. Ada kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan Anda. Kesesakan di bagian saluran jantung, kesesakan di jaringan-jaringan tubuhnya, organ-organ vitalnya, ada aliran kesembuhan. Dan saat engkau tarik nafasmu yang panjang saat ini, ada berhembus kuasa Roh Kudus mengalir. Baik, sekali lagi ya, jadi orang-orang yang hidupnya mau menolong orang dalam kesesakan, dan Tuhan sudah mencari orang-orang seperti ini. Nah, ditujukan kepada siapakah ayat ini berbicara? Ayat 11. "Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan akibat daripada itu, mereka dengan mudah memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, kepada Tuhan. Mereka mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri." Ayat 13 dari 1 Timotius pasal 5. "Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan. Dan bukan hanya bermalas-malasan, tapi juga meleter, ya, dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas." Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang nganggur sehingga kepo. Tapi orang-orang yang dia sibuk bekerja, dia sibuk melayani Tuhan, dia nggak punya waktu untuk hal yang sia-sia seperti bermalas-malasan. Ya, tentu ayat ini bicara soal janda-janda muda, ya. Ayat 14. "Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita." Kalau kita tidak memberi waktu yang terbaik dalam hidup kita, kita yang bermalas-malasan, menggerutu, ngomongin orang, kata Bible meleter, kata terjemahan lain bergosip.
Jangan. Dan kita membuka celah untuk orang juga membicarakan kita. Karena itu, aku mau supaya mereka yang janda muda itu kawin lagi. Supaya ada anak, bisa memimpin rumah tangganya. Dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama mereka. Ayat 15. Ya, karena beberapa janda telah tersesat. Tersesat ini karena mengikuti hawa nafsu yang diumbar. Ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi ada yang benar-benar janda. Kalau sudah melihat ayat 9 dan sebelumnya, itu sebaiknya yang betul-betul janda itu yang tidak menikah lagi, umur 60 tahun ke atas. Tapi janda muda, janda kembang, pesan hari ini, menikahlah. Kata Bible, supaya engkau tidak terumbar nafsumu. Ya tentu ini akan ada pro dan kontra lagi dalam arti bagaimana. Ya, Pastor Andy tidak membahas lebih jauh karena ini bukan dalam Bible teaching, Bible study, tapi ini sebuah kebenaran yang saya mau sampaikan. Yang pertama, janda-janda muda, pesan firman Tuhan, menikahlah. Ya nanti kalau dibahas nanti, jandanya kenapa? Dia cerainya karena apa? Apa karena perselingkuhan? Terus suami masih hidup apa udah meninggal? Itu nanti konseling di gereja lokal masing-masing Anda. Nah, kebenaran yang kedua, saudara-saudara harus tahu bahwa ketika saudara memberi ruangan waktu yang kosong dalam hidupmu, engkau mempunyai banyak celah untuk hal yang sia-sia. Yang ketiga, kebenaran ini saya mau sampaikan adalah, baik engkau hari ini berumah tangga utuh, diberkati, amin, maupun engkau janda karena ditinggal meninggal oleh suamimu. Pesan ini yang tangkap yang ketiga, jadilah berkat. Jadilah berkat bagi orang lain yang menikah, dalam arti, meskipun aku janda ditinggal meninggal oleh suami saya tetap, kata firman Tuhan tadi apa? 1 Timotius 5 ayat 10, saya tetap mau berguna untuk hidup orang-orang yang dalam kesesakan. Artinya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk, tetaplah menjadi berkat. Artinya, orang yang percaya tidak punya alasan untuk menggerutu. Kenapa? Karena rohnya yang hidup ada dalam hidup Anda. Nah tentu kata menggerutu, kata janda muda, kata ditinggalkan alone, kata kesesakan, ini saudara-saudara bisa juga mengaplikasikan ketika engkau hidup sebagai duda seorang diri. Atau engkau hidup sebagai orang yang sudah sepuh namun ditinggalkan oleh kesibukan anak cucu kita dan kita seorang diri. Tetaplah jadi berkat. Tetaplah menjadi pelita. Karena saudara dan saya adalah garam dunia. Jadi saudara-saudara, pendeknya Tuhan mau bilang begini. Mereka yang hidup sekalipun sebagai janda muda. Kata janda muda ini bisa kita mengembangkan sekalipun ditinggalkan dalam kesedihan, dalam kesesakan, dalam kesendirian, dalam penyakit, dalam kelemahan. Pendeknya mereka yang ada dalam situasi ini, tetaplah berbuat baik. Tetaplah menjadi saluran berkat untuk menolong orang-orang dalam kesesakan. Pastor Andy dan tim grup I Believe Miracle ini, hari ini ada 15 grup dan sekitar 4.000 orang yang kita layani, kita doakan. Dan entah bagaimana mereka itu secara ajaib disembuhkan. Dan hari ini saya berdoa bukan hanya kesembuhan jasmanimu, tapi batinmu disembuhkan. Luka hati yang tergores, kecewa, disembuhkan in Jesus name. Mungkin sakitmu hari ini engkau putus asa akan hidup masa depanmu, ada kesembuhan mengalir. Mungkin hari engkau kecewa banget dengan situasi keluarga yang kau alami, ada kesembuhan mengalir in Jesus name.
Time for pray. Bapa di surga, terima kasih Bapakku yang kudus, suci, agung, dan mulia. Terima kasih buat sabda firman-Mu sebagai pengingat bagi setiap, khususnya tema hari ini, pesan bagi janda muda. Kami tidak punya alasan untuk bersungut-sungut. Kami juga tidak mau menjadi orang yang hidup, kata firman Tuhan, meleter, keluar masuk rumah orang bergosip, dan kami mau menjadi berkat sekalipun hidup kami hari ini sebagai seorang single parent. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Diberkatilah para janda-janda muda. Diberkatilah orang-orang yang ditinggalkan seorang diri. Diberkatilah mereka yang dalam kesesakan. Karena untuk itulah setiap kami mendengar firman Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat. Selama dikatakan hari ini kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kami, doa kami, dan juga lewat hidup kami, itu melepaskan orang-orang dari kesesakan. In Jesus' name. Saya menumpangkan tangan untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk sampai hari ini. Sejak kemarin Minggu 2 Februari sampai hari ini Senin 3 Februari. Setiap pokok-pokok doa ini, Pastor Andy berdoa kepada Tuhan diberkati. Aliran kesembuhan melepaskan mereka dari segala penyakit. Khusus hari ini juga orang-orang yang jomblo atau sudah menikah lama tapi belum menikah keturunan. Dan juga orang-orang yang dalam kesesakan mungkin karena nafasnya, hidupnya yang pernah berantakan di masa lalu. Tubuhnya yang mengalami sakit, baik sakit jasmani atau diikat oleh roh-roh jahat. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Wah, hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, ada di hidup mereka. Pokok-pokok doa hari ini dijamah Tuhan dengan ajaib, dengan keajaiban, ajaib. Oh, glory to God. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan, yang kesesakan dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin rohani diperkaya rohnya. In Jesus' name. Berbelas kasihan Tuhan bagi jiwa-jiwa ini. Sebab namamu kudus, berkuasa kekal selama-lamanya. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Pastor Andy mau memberkati tangan-tangan Anda yang sedang mendengar saat ini. Saya memberkatimu sebagai hamba Tuhan atas nama Tuhanku Yesus Kristus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, hadiratmu suci, hadiratmu kudus, hadiratmu mulia, hadiratmu menyembuhkan. Tangan yang terangkat saat ini, saya memberkati mereka semua dengan kesembuhan dari Yesus Kristus. In Jesus' name. Touch! Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Touch it. In Jesus' name. Be healed. Be free. And be clear. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, silakan bagikan doa kesembuhan ini bagi setiap orang-orang sakit, dan kiranya isi renungan hari ini bisa memberkati setiap saudara-saudara sekalian. Baik, sola fide, hiduplah oleh iman. Shalom.